Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke sesi kedua dari DCWT kita, ya, di mana buat lo yang belum tahu, sekarang kita akan bagi DCWT menjadi dua sesi. Sesi pertama untuk pembahasan BTC dan Ethereum, plus dari makro juga, ya, berita-berita dan lain-lain. Yang kedua akan lebih membahas mengenai altcoins, karena sudah cukup banyak yang komen, ya, setuju bahwa lebih enak dipisah, ya, biar lebih komprehensif dan videonya gak kepanjangan. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk. Kita bisa lihat BNB lanjut lagi koreksi sebesar 1,56%. Tadi di awal tadi pagi nggak setinggi ini, ya, koreksinya. Lalu untuk Cardano 2,9%, XRP sebesar 1%-an. Lalu untuk Solana 2,43%. Dan Dogecoin ini ya peningkatan 24 jamnya berkurang cukup signifikan, ya, jadi hanya 2,73% saja. Lalu Polkadot dia terkoreksi sebesar 2,92%. Dan untuk Shiba Inu dia hanya jadi sekarang plus 11,39%. Tadi ya sempat sekitar 30%-an, ya, jadi sedikit terkoreksi. Nah, pada hari ini sesuai dengan banyaknya request, kita akan bahas atau update mengenai Shiba Inu, ya. Jujurnya pembahasan Shiba Inu ini kadang-kadang cukup gue cukup reluctant kadang-kadang buat bahasnya, ya, karena setiap kali pembahasan Shiba Inu biasanya sering kali, ya, nggak selalu, ya, sering kali ada yang garis keras, ya. Yang garis keras ini tipe-tipe yang waktu itu marahin gua waktu gua suruh TP di daerah sini, ya. Gua tuh dulu zaman di sini dibully nih sama pencinta Shiba, ya. Nah, jadi gue bilang, "TP, kenapa TP?" Karena keluar dari Bollinger Band dan RSI sudah di atas dari 70, ya. Gue bilang TP di sini. Wah, setelah naik, wah lihat tuh salah, naik terus bikin orang rugi. Tapi ya buat lu yang tahu cara TP gua, harusnya ngerti. Emang begitu caranya. TP itu bukan berarti lu berpikir akan langsung turun, ya. Buat lu yang tahu dan buat ya gini lah, buat lu yang belum tahu lebih tepatnya, ya, bisa coba cek video gua sebelum-sebelumnya mengenai cara take profits ala Toshi, ya. Nah, jadi buat lu yang sudah tahu, tentunya ya, yang pertama itu gampang banget, ya. Tinggal kita lihat dia keluar dari Bollinger Band atau tidak. Udah keluar nih. Udah keluar, RSI-nya overbought nggak? Overbought. Oke, berarti kita TP pertama. Nah, lagi-lagi persentasenya tergantung lu sama keyakinan dari aset yang lu pegang. Kalau lu misalkan ngerasa aset ini volatile dan lebih kayak cuma spekulasi harga, ya lu bisa lebih tinggi. 20%, 30%, dan seterusnya. Kalau lu mungkin ngerasa bahwa, oh aset ini sebenarnya gue suka, gue pengen hold untuk long term, lu bisa kecilin. 10, 20, bahkan 5% pun boleh, ya. Jadi gue udah bilang waktu itu, ya, di Oktober 2021-an, TP di sini. Wah, banyak yang ngebacot, ya. Setelah itu dia naik nih. Wah, makin banyak yang komen. Wah, salah nih, salah. Lalu ujung-ujungnya apa? Dia naik sekitar 160%-an kayaknya sampai sini. Nah, di sini TP kedua. Buat lo yang ngerti, gue udah jelasin di video gue sebelumnya. Kalau naik 100% dan weekly close kembali di atas dari Bollinger Band dan RSI overbought, maka TP kedua. Nah, otomatis kalian dapat TP literally di pucuk weekly close, ya. Nah, kalau lu TP di dua tempat ini, ya tentunya lu happy kemungkinan besar, ya. Nah, tapi lagi-lagi buat yang garis keras, ya gue cukup yakin masih banyak yang nyangkut. Maka dari itu jangan pernah jadi garis keras kripto apapun maupun saham apapun, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan dari charting yang mungkin lebih ke recent, ya. Sekarang kita bisa dengan sangat jelas dia reject oleh MA200 daily. Ya, jadi untuk sekarang secara risk reward ini sangat buruk kalau lu buy secara spot maupun ngelong, ya. Jadi buat lu yang tertarik untuk beli ya spot atau long, tahan, ya, jangan sampai ke bawah FOMO. Karena kalau lu beli di sini ini artinya lu beli FOMO, ya. Nggak ada alasan lain kalau lu beli di sini beli FOMO. Karena jelas resisten di atas ke sini di reject, support masih jauh, ya. Nah, jadi untuk kalian yang tertarik untuk ngelong atau buy secara spot, ya, gua sarankan tunggu sampai kena MA20 daily, ya, yang sekarang sebenarnya masih jauh di bawah, ya. Atau alternatively, kalau dia kuat, ya, dia masih ada momentum, dia melakukan ini, tembus MA200 dan mantul lagi di sini, ya. Which is for now quite highly unlikely, ya, nggak terlalu besar probabilitasnya dia bisa tembus MA200 daily. Bisa nggak? Ya, ada probabilitasnya tapi nggak terlalu besar, ya. Jadi lagi-lagi buat kalian tertarik untuk akumulasi posisi spot atau ngelong, lebih aman secara risk reward ratio-nya di MA20 daily. Jadi bersabar, ya. Nah, tetapi buat kalian yang tertarik untuk nge-short Shiba, ini secara setup bagus, ya. Nah, gue cukup yakin buat lu yang mungkin terus charting Shiba, kalau lu ngelihat TA-nya seperti ini, kemungkinan besar lu menjadi salah satu orang yang nge-short di MA200.
ya, karena kita bisa lihat jelas banget ini resisten kuat, RSI sudah overbought. Nah, jadi buat lu yang mungkin sama-sama ingin juga ngelakuin itu, bisa pertimbangkan untuk nge-short Shiba di MA200 daily. Ya, dengan target TP di mana? Target TP-nya bisa pertimbangkan di MA20. Lagi-lagi, TA gua very simple. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Shiba. Ya, dan sekali lagi, ya untuk Shiba gua pribadi masih ngelihatnya ini sebagai satu satu spekulasi harga. Ya, jadi untuk long term gue pribadi nggak memegang Shiba ya untuk long term. Jadi mungkin kalau lu yang tertarik untuk nge-trade Shiba, gue sarankan lebih ke short term sampai ke medium term saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin buat lu yang tertarik untuk gue kesannya mau update apa saja yang sudah dilakukan oleh tim dev Shiba, ya kalau cukup banyak demand-nya gue mungkin akan buat video ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Shiba Inu. Dan sebelum kita lanjut ke altcoins lain, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita hari ini, yaitu dari BitGet. Okay, today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program yang kita bisa lakukan di sini, ya. Ya, ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset kripto yang kita punya. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task, ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account. Ya, jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Oke, dan sekarang kita akan lanjut lagi ke BNB. Nah, untuk BNB lagi-lagi ini sangat disayangkan. Dia nggak sampai retest MA200 daily, tetapi sudah mulai turun. Jadi setup short kita sepertinya nyaris basi ini ya. Ya lagi-lagi ya, markets bukan punya kita. Ya, jadi kita nggak bisa nggak bisa jadi mbah dukun yang pasti tahu akan retest di mana dan TP di mana. Ya. Jadi untuk sekarang ya, nge-shortnya mungkin bisa dilupakan dulu ya. Yang mungkin lebih visible sekarang adalah antara ngelong atau akumulasi spot ya. Nah, ngelong atau akumulasi spotnya di mana? Otomatis jelas di MA20 yang sekarang ada di harga 306,90 sen. Lebih enaknya di buletin ke $307 saja ya. Nah, jadi untuk akumulasi spot ya otomatis di hold lebih panjang ya, mulai dari bulanan sampai tahunan. Itu untuk spot. Nah, untuk posisi longnya otomatis kita bisa TP dengan waktu yang lebih dekat, ya lebih short term sampai medium term. Nah, otomatis TP-nya di mana? Di MA200 daily. Ya, jadi itu setup untuk longnya. Nah, andaikan tembus MA20, kita masih ada MA50. Ya. Nah, kalau untuk long, otomatis itu SL-nya setiap orang beda-beda. Ya. SL-nya ada yang dari persentase, misalkan minus 20%, 30% dari margin di cut loss, atau ada juga yang bisa ngelihat kalau sampai terjadi seperti ini. Ya. Dia tembus, retest, gagal lagi reclaim, nah kalau dia lanjut lagi ke bawah baru cut loss. Ya, jadi setiap orang beda-beda, lu pilih sendiri. Nah, jadi selanjutnya, kalau untuk spotnya dan long lagi yang mungkin posisi yang keduanya, bisa pertimbangkan di MA50 yang sekarang sedang berkonfluence dengan summer low dari BNB. Ini otomatis menjadi support yang ekstra kuat, yaitu di daerah 263. Ya, kalau dengan MA50 266, ya bisa dibulatkan sekitar di 265 lah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Lagi-lagi secara struktur BNB overall is doing good. Ya, dengan sangat jelas dia masih membuat higher high, higher low, dan seterusnya. Ya. Nah, tinggal PR besarnya adalah MA200 nih. Apakah dengan MA20 ini dia bisa mantul dan menembus MA200 atau tidak? Oke, dan selanjutnya kita ke Atom atau Cosmos. Nah, untuk Atom dan Cosmos, pastinya kalian sedang mikirin posisi short, ya. Buat lo yang sudah ngikutin DCWT dari beberapa hari ke belakang, kita sudah bahas mengenai posisi short di sekitar $12 lebih 38 sen. Nah, sebenarnya buat kalian yang ngelong di sini, udah kena TP. Jadi lucu nih, ya. Buat lo yang ngelong di sini udah TP. Nah, buat lo yang nge-short, sekarang lagi nunggu nih, TP di daerah $11 lagi. Jadi lucu, bolak-balik, ya. Nah, tetapi ada satu hal yang harus kita pertimbangkan. Sekarang MA20 sudah literally di daerah yang sama dengan si $11 lebih 6 sen. Cuma beda 1 sen aja ya, tipis banget. Nah, jadi mungkin kalian bisa pertimbangkan TP yang lebih konservatif lagi, andaikan MA20 mulai tembus secara signifikan di atas dari $11 lebih 6 sen. Ya, jadi kesannya gini lah, kalau dia sedikit naik seperti ini,
Nah, ya udahlah TP-nya di MA20 aja, nggak usah paksain di $11 lebih 6 sen. Tentunya untuk yang lebih konservatif. Buat yang lebih agresif, ya boleh aja kalau tetap mau pertahankan di $11 lebih 6 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos, dan seperti yang kita bisa lihat, BTC sedikit sideways ya dari kemarin antara ya 24 rendah, 25, 24 rendah, 25 ya. Nah, maka dari itu sesuai dengan pembahasan kita terjadi price range yang jelas antara $11 lebih 6 sen dengan 12. Jadi ini kemungkinan besar selama BTC masih mantul-mantul 24, 25, 24, 25, Cosmos ada peluang untuk kita bermain short term, short long ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos. Untuk spotnya ya sama seperti akumulasi buat long. Untuk spotnya ya itu sama dengan posisi long, yaitu di $11 lebih 6 sen. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau posisi long lu TP di $12 lebih 38, kalau spot lu hold lebih jangka panjang ya, bulanan sampai tahunan. Ya karena TP-nya nanti ya lu kalau pengen tahu TP spot bisa cek di video-video gue sebelumnya ya. Jadi overall seperti itu untuk Atom atau Cosmos. Oke, dan selanjutnya kita update Sandbox dan nanti juga Decentraland. Itu udah kayak seperti sepaket lah ya. Nah, jadi untuk Sandbox dan Decentraland ini sepertinya masih cenderung choppy ya. Walaupun kemarin-kemarin alts banyak yang cenderung naik, Sandbox masih cenderung sideways di daerah situ ya. Ini cukup aneh juga ya. Dan kalau kita lihat bahkan dia belum berhasil retest daerah $1.45. Jadi lagi-lagi cenderung sideways dan volume pun ya kita bisa lihat di sini kurang jelas mau kemana. Tapi good newsnya apa? Good newsnya secara struktur dia masih bertahan di atas dari MA20. Artinya walaupun sideways masih cenderung lebih ke bullish. Ya. Nah, sekarang pertanyaan mungkin seperti ini. Buat lu yang suka bermain futures pasti berpikir, Bang, bisa nggak nih nge-short di $1.45? Dan jawabannya tentunya bisa. Ya, kalian bisa pertimbangkan untuk nge-short di situ. Tinggal pertanyaannya, lu mau resikonya sebesar apa? Ya, kalau lu risk taker, ya lu langsung pasang aja, ya pending short limit di sinilah gitu kesannya. Lu pasang dulu di sini, ya pending order, kena langsung buka posisi short. Nah, tapi buat lu yang mungkin lebih konservatif, ya takut tahu-tahu BTC loncat 25 dan retest mungkin bull support band, ya mungkin bisa lihat dulu kalau sampai terjadi gini, rejection. Nah, retest kedua baru buka posisi short. Tentunya TP-nya di mana? TP-nya di MA20 daily. Ya. Dibilang setupnya ekstrim bagus juga enggak sebenarnya ya, masih ada jaraknya enggak ekstrim jauh, tapi not bad lah, not bad. Jadi lagi-lagi itu peluang yang kita bisa dapatkan di Sandbox. Nah, selain dari itu mungkin selain dari itu ya mungkin yang bisa kita pertimbangkan juga adalah akumulasi spot untuk jangka ya medium lah ya. Jujurnya untuk metaverse ini masih sedikit eksperimental sepertinya ya, masih cenderung sekarang sedikit up and down lah. Jadi mungkin kalau mau akumulasi spot boleh, tapi gue ingetin jangan sampai terlalu besar ya. Jadi itu untuk Sandbox. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Decentraland. Nah, untuk Decentraland kita bisa lihat sedikit berbeda ya. Ini Sandbox, ini Decentraland. Nah, untuk Decentraland dia ada lebih sedikit ada momentum ya. Dan dia bahkan sudah retest daerah $1.12. Ini kayak ekuivalennya di $1.45 versi Sandbox. Bedanya Sandbox masih belum bisa retest. Decentraland mana kemarin ya dia berhasil retest walaupun masih kembali ke reject ya. Nah, jadi untuk sekarang yang mungkin tersedia untuk Decentraland adalah posisi short di daerah $1.12 ya. Lagi-lagi kami bisa pertimbangkan short di sini dengan target TP antara di MA20 atau di $1 lebih 3 sen kalau kita buletin di sini ya. Dan ini sebenarnya untuk Decentraland dan Sandbox ada satu peluang yang sama seperti Atom ya. Andaikan BTC itu sideways di antara 24 25 ada peluang untuk kita bisa nge-short di sini, nge-long di sini dan seterusnya ya berkali-kali. Nah, jadi lagi-lagi kita lihat apakah BTC akan sideways atau tidak. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Solana dan seperti pembahasan kita kemarin, Solana retest $44 lebih 42 sen. Jadi buat lo yang akumulasi spot di sana sudah profit. Ya, sudah profit. Nah, tetapi buat long nih, pasti ada beberapa rekan yang pengen ngelong. Boleh nggak? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi resikonya lebih besar. Ya. Kenapa lebih besar? Karena kalian lihat Bollinger Band-nya itu masih sangat dekat dengan harga running price. Artinya, ya secara risk-reward ratio-nya nggak extremely bagus.
Ya, jadi sebenarnya kalau gue pribadi lebih menyarankan akumulasi spot untuk hold jangka panjang. Tapi kalau buat lu yang pengen ya memang risk taker, sebenarnya ada caranya ya. Kalian kesannya buka posisi long di $44 lebih 42 sen dan TP di sini ya, TP di sekitar 46,67. Jadi apa ya? TP yang tipis-tipis ya. Jadi kayak apa ya? Ya dibilang scalping banget juga enggak ya. Semi scalping gitu kesannya karena time frame-nya masih gede. Nah, jadi itu untuk yang risk taker. Nah, untuk kalian yang mungkin nanya lagi, Bang, kalau ini tembus kemana? Kalau ini tembus, bisa kalian pertimbangkan akumulasi spot lagi di MA20 atau bisa juga di MA50 ya. Jadi itu kurang lebih untuk posisi sol, quite simple. Dan kalau untuk shortnya, gua sarankan tahan dulu aja. Ya, tahan dulu aja. Kenapa? Karena kalau sampai ini jebol ke bawah pun, ya, dia sama MA20 terlalu dekat. Jadi lagi-lagi setupnya nggak terlalu bagus untuk nge-short. Ya mungkin nanti bisa pertimbangkan lagi apabila sudah terjadi ada rally yang lebih besar lagi dengan struktur yang lebih enak secara risk rewardnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Ya. Tentunya PR dia secara makronya adalah bertahan di atas dari $44 lebih 42 sen. Karena ini adalah struktur yang sebenarnya ya dibilang extremely kuat juga enggak, tapi ya not bad kalau dia mulai bisa lagi reclaim. Ya. Jadi itu untuk Solana. Oke, dan sekarang kita akan update mengenai FTM karena sudah ada beberapa yang nanya ya dan gua lupa masukin ke yang kemarin. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa lihat bahwa dia mulai ada sedikit pelemahan tapi masih cenderung stay di daerah atas sini ya. Jadi kemungkinan besar ya ini akan mungkin menjadi satu daerah antara supply atau demand ya. Harapan kita sih menjadi demand, dia tahan di sini MA20 menjemput dan lanjut lagi ke atas. Nah, sebenarnya kalau untuk posisi short sebenarnya ada satu peluang yang kita bisa dapatkan di sini. Ini resisten di daerah 41 sen dan bahkan kita bisa lihat sudah beberapa kali di retest oleh Fathom. Jadi kalau lo mau nge-short sebenarnya boleh-boleh aja lo pertimbangkan di sini 41 sen atau lebih tepatnya kalau mau lebih gampang di 42 sen kita bulatkan ke atas ya. Tentunya target TP-nya jelas di MA20 daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan apa namanya untuk posisi long juga bisa kita balik ya senarionya, yaitu kita ngelong di MA20 dengan target TP di 42 sen di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk struktur dari Phantom kalau kita lihat sekilas ya. Overall oke ya, not the best tapi oke ya, masih cenderung kelihatannya lebih membuat higher high higher low maupun ada beberapa kali exception seperti di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan itu mungkin bisa dibilang menjadi penutup untuk DCWT sesi kedua kita pada hari ini ya. Lagi-lagi untuk altcoins gua ingatkan ya. Gua sudah pernah bahas beberapa kali di sebelumnya. Portofolio yang gua bukan sarankan, portofolio yang menurut gua bagus ya, itu adalah 70% BTC Ethereum ya. Kalau lo lebih konservatif, BTC lebih besar, Ethereum lebih kecil. Kalau lo lebih agresif, otomatis dibalik, Ethereum lebih besar, BTC lebih kecil. Nah, sisanya 30% baru di altcoins ya. Nah, maka dari itu pertimbangkan itu. Jangan sampai kesannya altcoins kalian ini terlalu besar mengalahkan Ethereum dan BTC. Kenapa, Bang? Karena resiko market cap ya. Market cap dari berbagai macam altcoins favorit kita itu minuscule ya, kecil banget dibandingkan dengan Ethereum dan BTC. Ya, maka dari itu resikonya pun jadi jauh lebih besar ya. Jadi gue ingatkan sekali lagi ya, pertimbangkan aturan 70-30 yang mulai sekarang gue sebut itu aturan 70-30 untuk cryptocurrency portfolio ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.